apa, baru diisikan. Nah, nanti kalau sudah terisi musuh alaminya apa, terus OPT-nya apa, baru ngitung batangnya gitu. Karena apa? Misalkan kita ngitung batangnya dulu, karena ngitung kan di ngitung ya, lihat. Nah nanti lari ya betul. Jadi hama yang ada di situ jadi nggak terhitung, pindah di sebelahnya. Belajar dalam SL kan pertamanya adalah pengamatan nih Pak, yang kemarin saya gambarkan buletan itu. Ada pengamatan, terus anak menuangkan, terus menganalisa, terus apa namanya? Ada kalau nggak 65. Terus nanti ujung-ujungnya ada menarik kesimpulan. Nah, nanti dari hasil pengamatan ini nanti dibuatkan tabel. Pertama adalah variabel. Variabel itu maksudnya diamati apa? Ini sesuai dengan belangko, nggih. Pertama jumlah batang atau anakan. Nah di sini nanti dibedakan antara petak PHT dan petak petani. Misalkan jumlah batang pada petak PHT itu berapa? Nah ini yang dimasukkan ini jumlah rata-ratanya ya. Ini kan ada 10 nomor kan, jumlah ke bawah terus baru di rata-rata. Nah nanti yang dimasukkan di sini itu rata-ratanya. Ini berapa? Ini juga berapa? Terus nomor 2 adalah populasi. Apa kita beriku populasi OPT nggih? Populasi OPT. Nah, OPT ini kan kata ada ulat, ada belalang misalnya. Ya misalkan panjenengan menemukan ulat nggih. Nah, ulatnya berapa? Ini tulis rata-ratanya. Terus yang kedua misalkan belalang. Misalkan terus yang ketiga itu populasi musuh alami. Musuh alami atau MA. Nah ini penjelasan menemukan apa saja? Oke, ada laba-laba misalkan. Boleh. Laba-labanya berapa, di petak sedikit berapa, dan selanjutnya. Dan nanti kalau misalkan sudah ini untuk intensitas, mungkin untuk pertemuan sekarang belum ya, nanti ada penjelasannya. Kalau sudah nanti pembahasan Pak bawahnya sini ya. Ini kurang. Nanti panjangnya ini nggak usah tulis, langsung aja kayak gini. Jadi di atas ini dikasih judul analisa agroekosistem, terus ini pengamatan keberapa, kelompok berapa. Nanti pembahasan terus diberi kesimpulan. Itu nggih. Ada yang mau ditanyakan? Nek boten kita nanti langsung ke sawah. Gimana? Selesaikan dulu tanda tangan. Nggak ada nih, nanti sambil jalan lagi kita tanda tangan, selesaikan dulu baru kita ke lapangan.
udah itu lapor ke yang suka nulis Pak. Misalkan nomor 1. Ini bisa dihitung gak ini? Ya udah nggak apa-apa sebelahnya. Ulat. Bulan. Ini Pak berarti. Nih. Dari sini dulu. Populasi ulat niku OPT apa musuh alami? Ulat. OPT ya. Tulis di sini ulat. Nah, itu nanti kan kolom 1 berarti kan ini tanaman 1 nggih. Berarti menemukan berapa, Pak? 1. 1. Tulis di sini 1, Pak. Mabur sing arep diwadahi mabur. Nah, jenengan biak-biak dulu kali ya. Apa ya orang kita? Apa-apa ada enggak? Ntar aku tak ikut cemplung Mau oleh nyimen jebel wis ke kuwi dhisik sih dari putek dhisik. Harusnya di itu dulu, diamati dulu, Pak. Ini ya. Sekarang gini, ini kan nomor 1 nggih. Kita mati gini dulu. Ada apanya? Nih. Ini ada warungnya, Pak. Nah, jenengan pasti nggak teliti. 1, 2. Nih. Nggih. Oh iki waduh berarti wereng. Berarti kalau orang apa? OPT apa? OPT. OPT ya. Terus ditulis wereng gitu, Pak. Di sebelahnya ulat. Oh Ini laba-laba. ini mereng. Bukan, Pak. Ini laba-laba nih. 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 Iya, Laba-laba. laba-laba benar. Nah, ini yang seperti ini mampu makan anak-anak orang. Jadi laba-laba yang kecil-kecil sekali itu banyak. Ini burung ya. Burungnya ada berapa tadi? 2 ya? Iya, 2. 2. Nah, laba-labanya ini 1. Tadi ada yang laba 1 ya. Laba-labanya 2. Laba-laba juga 2. Kalau laba-laba masuknya ke musuh alami ya. Nah, kalau sudah selesai ini, terus ada penyakitnya enggak? Ada penyakitnya enggak? Kira-kira ada enggak, Pak? Kena penyakit enggak ini? Aman. Ya, kalau misalnya aman, tinggal menghitung anakannya berapa, ambil gitu. Dan seterusnya kayak gitu. Lihat dulu laba-laba apa? OPT sama musuh alami itu.
jelaskan Mas Ahmad kan. Perkara maca. keong. Terus MA-nya ini laba-laba, capung, belalang. MA apa, Pak? Utamaku. Musuh alami. MA mah itu di MA. Terus jumlah batang di tempat PHT satu rumpun 22 batang rata-rata. Rata-rata ya. Ya rata-rata 22 batang. Mendapatkan keong 1 buah, ulat di daun 1 ekor, goreng coklat ada 2 ekor, gelas ada juga di daun. Terus sumpil nih kecil itu yang harus tanaman habis tanam itu kan airnya tinggi banyak itu ya. Ya. Anakan. Terus di musa alami ada capung, ada belalang, ada laba-laba. Di PHT mendapatkan 1 ekor. Kalau di petani ada yang 2 ekor, ada yang 1 ekor. Terus batang pembahasan, batang pemupukan kurang ini Pak beri PHT karena baru dipupuk 1 kali. Masih. Terus di kesimpulan di PHT ini pemupukan, kalau di ini enggak cukup juga. Nggak usah dipupuk. Ya. Terus sama ini pembersihan telur keong. Pembersihan telur keong biar nggak netas harus dijatuhkan ke air. Mau diternak, Pak. Akan bebas. Terus penyakit nggak ada. Terus tinggi batang rata-rata 70 cm. Itu karena tempatnya di sebelah utara sendiri ya agak tinggi ini tinggi batang. Itu. Ya, sudah Sudah dulu, selesai, Pak, Bu. Jangan kembali dulu. Mungkin ada tanggapan atau saran atau pertanyaan yang belum paham panjenengan nggih dari hasil pengamatan kelompok 1. Monggo bisa ditanyakan sama yang bersangkutan. Nanti kalau misalkan Pak Pandi belum bisa menjawab, mungkin kelompok yang lain bisa membantu. Jadi di sini kita diskusi ya bebas, mau nanya apa, mau bahas apa terkait dengan hasil pengamatan Pak, jangan malu-malu. Nanti yang belum tahu biar bisa tahu, berbagi pengalaman istilahnya gitu. Saya juga belum tentu tahu nih. Nanti saya bisa belajar dari panjenengan. Monggo yang mau tanya. Sumpel siapa? Sumpil. Kayak Kecil. paku. Kayak paku kayak namanya ada sumpel. Monggo ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ya mungkin saran apa? Batang itu per rumpun Rata-rata rata-rata 22 batang. Sudah 1 bulan. 1 bulan. Iya. Itu dengan varietas Impari 32 ya. itu pertumbuhan anak itu udah maksimal atau belum, Pak? Kalau tanaman 1 bulan ya Ya wis maksimal. maksimal 30 hari 35 itu ya maksimal. karena ini hampir habis masa pemupukan kedua. Pemupukan kedua harusnya umur 35 hari. Terus dengan kondisi anak yang 22 secara kualitas dari Impari kedua seharusnya maksimal bisa berapa, Bu, dengan perawatan yang bagus? Pas bisa 30-an, Pak. Bisa 30-an. Kalau yang perawatan yang bagus umum, tapi bibit itu harus standar normal 18 sampai 20 hari. Berarti kondisi 22 sudah maksimal, kemungkinan besar ada pemupukan yang telat atau Karena kondisi tanah airnya itu terlalu tinggi, jadi itu batangnya seharusnya itu tanaman bisa rumputnya banyak, itu airnya harus
standar. Maksimal 20 Tetapi cm. itu tinggi airnya nggak disebutkan dan jadi kan nggak tahu tingginya berapa. Ini Ya. kan, oh ini tinggi Pak. Harusnya kan Tinggi air kan Tinggi nggak air ini tentu. yang ini tadi yang nggak ditulis, yang ini yang Tapi petani yang mati 5. laut. Iya 5 cm. Kalau yang ini 4 PHT 10 cm. orang tertulis. Berarti legok sebelah mana itu? Sebelah posisi legok. Masalahnya sebelah mau benangku piro kan? Sangat berdua. Ya. Jadi yang tanya lagi. Ada yang tanya ibunya. Ada yang belum jelas. 15 maksudmu rapi 15. Beber belas. Oh, benar. Bilangnya lah bayar Pak. Ini juga saya yang maklum saya ini yang lupa ini Mbak Kuku. Baru coklat nggih. Ya nanti ada waktu tersendiri Pak untuk bahas setiap nopo Hama. OPT ya. Jadi nanti penyebabnya apa, terus mungkin siklus hidupnya gimana. Ini karena masih awal kita caranya selesai awal ya belajar dasar-dasar Karena sudah jendela. Ya. Tepuk tangan. belum Lagi bangun maju nih. Siapa masih nulis? Yang ngamati Mas Musman dan Gudo Pak Suradi. Dari OPT perkembangan batang sama dengan kelompok 1 22. Yang tadi saya tanyakan adalah maksimal berapa karena yang mempengaruhi adalah tanah maupun pemupukan atau sistem dalam penanaman, maka ya adanya seperti ini 22. Yang sebenarnya saya butuhkan adalah maksimal untuk varietas Impari 32 itu berapa? Berbeda dengan varietas yang saya tanam jenis hibrida itu memang luar biasa, anakannya di atas 30 dengan usia yang baru 30 hari. Nah, untuk telur keong itu gimana? Yang ditemukan hama adalah telur keong dan rumput. Telur keong itu ada 100 sedapur, maksudnya senduk maksudnya. Satu telur keong itu antara 500-an sampai 1000. Bukan hanya 150, antara 500 sampai 1000. Nah, telur keong itu tadi disampaikan kita untuk mengatasi telur keong cukup dijatuhkan ke air. Kalau sudah jatuh ke air, keong tidak akan menetas. Masalah jangan telat. Setelah Bilang atau Bos Witri yang dari petani 22 ini kemungkinan karena kurang pemupukan, jenis tanah, kedalaman air itu mempengaruhi. Telur keong 150, telur keong itu ada kalau masih jenis bentuknya jenis telur maka kita cukup mengatasi dengan menjatuhkan ke air. Rumput terdapat satu dapur rumput itu masih kita anggap secara pertanian ya wajar lah, cukup kita penyiangan, kita lakukan penyiangan maka kita akan habis. Apa Mas Oman? Pangan UPT Hasilnya Pak PO populasi UPT pengamatan organisme pengganti tanaman lah. Intinya pengamatan hama tanaman di sini. Pengamatan hama tanaman di sini. Ini menurut saya tanah. Orang mana ya masuk Bang? Bingung orang-orang kok. Kemungkinan antara ulat dan bereng ada. tetap Orang ada. itu yang apa? Cuma dalam kondisi saat ini Anu juga ulat dan bereng. Nah, secara menurut saya dengan adanya di sini ditemukan laba-laba ada 2 ekor, maka untuk hama itu belum perlu kita melakukan penyemprotan. Dengan kondisi adanya musuh alami serangga, insya Allah yang sudah ada serangga sedikit hama, maka cukup dengan kita mengamati dan melakukan penyiangan, hama itu akan hilang sendiri dengan adanya laba-laba atau musuh alami itu. Tapi orang ya juga anu sekarang. Ke sana nih orang bisa nanti. Tapi ya belum begitu banyak, baru satu dua lah. Dengan kondisi musim saat ini yang berbahaya adalah perang. Seharusnya harus Karena tidak ada sinar matahari dan musimnya terlalu
mendung, curah hujan tinggi, airnya ada, lembab, itu sangat berbahaya untuk pengembangan wereng. Itu yang perlu kita amati, memang werengnya di sini. Kalau ulatnya tinggal di sana, ada kupu-kupunya apa tidak. Kalau ulatnya itu sudah bertelur, resikonya adalah kalau masuk ke sundep yang sangat berbahaya. Aman, kosong. Saya niku saking kelompok 2 konten pertanyaan, ampun angel-angel. Sanggahan atau sesuatu yang belum jelas. Itu anu Jagung data anu udah dimasuk sini. Jagung, Itu termasuknya perkebunan. bule. Nek bule itu selama ini yang kita ketahui adalah virus. Virus atau jamur? Ya nanti Ada seasonnya ada ini untuk dibahas pertanyaan. ini. Tambahan. Jadi si pertanyaannya berkaitan itu mawon Dengan padi. mereka dan ibadah langsung kita fokus. Ya nggak apa-apa sih, ada pertanyaan yang lain nggak apa-apa nanti. Mikro wonten, Bu. Tambahan. Jadi sama-sama misalnya umur tanaman 30 hari. Tapi ada suatu saat itu ada sekelompok tanaman yang tidak bisa subur. Jadi ada apa ya? Ada kena amanya bentuknya daunnya kuning-kuning. Kuning Nah, itu namanya ama apa tuh? Kuning-kuning. Wow, Ya. ini Jadi nggak bisa subur. Boten wujud kuwi. Ya. Nek cara istilah teng mriki mentek yo. Iya, Iya, saya cukup. Itu saya melepaskan. kalau orang kan ada yang bersayap, ada yang tidak bersayap gitu. Jadi yang paling bahaya itu yang tidak bersayap. Ada sayapnya tapi cuma di apa ini ya? Di lehernya kecil gitu. Itu namanya apa ya? Macroptera apa kayak gitulah. Itu kalau yang berbahaya itu orang yang nggak bersayap. Gitu. Batang jamurnya sudah batang pohon tanaman sudah ada jamurnya, itu bahaya juga itu. Terus perutnya gendut ya. Iya. Biasanya kalau yang bersayap itu perutnya gendut karena dia memang kerjaan apa nggih? Dia menetap di batang. Di batangnya. Dia makannya itu aktif sekali dibanding dengan bersayap. Kalau bersayap dia biasanya mutasian dari kalau sudah populasinya banyak dalam satu rumpun itu, dia nanti lama-lama ada yang sayapnya tumbuh, terus dia akan terbang untuk pindah tempat. Nah itu orang dengan rata-rata populasi 2 ekor lah katakan. Ini 2 ekor. Memang kalau secara ambang kendali dengan umur tanaman masih 30 hari itu belum berbahaya sekali. Tapi pengamatan harus tetap rutin, tidak seminggu sekali, panjenengan harus mengamati sawahnya sendiri-sendiri ya. Terus ngamatinya seperti tadi Pak, jangan hanya digalang Bu ya. Turun di biak bawahnya. Nah, karena orang nek baru 1-2 pol-pole 50 ekor per rumpun, nek kita cuma digalang itu enggak kelihatan. Nah, itu memang kalau pengamatan harus di biak tanamannya. Nah, untuk antisipasi memang satu mungkin pengasatan kalau bisa, karena dia sangat cepat sekali perkembangannya apabila kondisinya lembab. Air seperti kondisi sekarang itu, terus didukung cuaca mendung kayak gini. Nah itu perkembangan biakannya akan cepat. Maka itu selalu waspada, seminggu sekali harus rutin diamati. Karena apa? Wereng niku nek ngendok, jadi 1 ekor betina wereng kalau bertelur, sekali bertelur itu jumlahnya tidak hanya 1-2 Pak, itu berkelompok. Dalam satu kelompok itu ratusan isinya, kayak gitu. Terus satu betina juga bisa bertelur tidak hanya sekali mengeluarkan telur kayak gitu lah. Jadi makanya kan kalau misal udah ada penetasan, biasanya tahu-tahu di sini ya,
ini sudah banyak sekali. Kalau mungkin umur sehari 2 hari warnanya putih seperti katul nih kan, Iya. pernah nggak menemukan? Pernah. Nah itu warang. Yang netes ini tidak hanya dari satu indukan Pak, mungkin sudah ada 10 atau mungkin lebih dari burung betina yang nelor dan telurnya sudah netes. Nah biasanya panjenengan telat dalam pengendalian karena itu pertama pengamatannya kurang, tahu-tahu sudah apa? Niki sepot, sudah sepot istilahnya apa gitu? Pokoknya sudah coklat keblok itulah, sudah kering, bundel-bundel nih kok. Nah itu kalau serangan sudah seperti itu Pak, dalam satu tanaman, satu rumpun, niku warungnya nek dihitung sedina mungkin rampung lebih dari 500 ekor. Nah, itu makanya sulit dikendalikannya di situ karena populasi sudah banyak. Terus yang kedua mungkin panjenengan nyemprot nggih. Nah, disemprot dengan pestisida karena sudah banyak otomatis kan tetap sasarannya itu tidak kena semuanya. Terus biasanya juga nyemprotnya cuma di atas. Itu biasanya kesalahannya. Yang pertama karena sudah telat, terus nyemprotnya di atas, terus lagi pestisida yang digunakan mungkin ya itu tidak sesuai dengan sasarannya. Yang harusnya nyemprot pereng kan harus pakai pestisida ya buat pereng. Tapi panjenengan mungkin loh pakai seperti pestisida kayak gitu. Yang apa? Yang dibeli dilalah itu untuk ulat. Nah itu juga tidak sinkron dengan apa sasaran. Itu juga yang menyebabkan pengendaliannya tidak maksimal. Jadi kalau misalkan di sawah panjenengan sudah ada pereng misalnya, itu pengendaliannya itu harus sedini mungkin Pak. Jadi kalau misalkan tanaman padi kurang dari 40 hari, ya, kurang dari 40 hari sudah ada populasi atau jumlah wormnya dalam satu rumpun itu 20. Nah, dengan jumlah 20 ini jenengan sudah harus menyemprot dengan pestisida kimia. Gitu. Dengan jumlah 20 ekor per rumpun tanaman masih seger Pak, nggih mboten? Belum terlihat gejala kuning atau mungkin apalagi kering, itu belum. Nah, itu kalau mau pakai pestisida batasannya itu. Tapi kalau misalkan tanamannya sudah lebih dari umur 40 hari, yaitu ada orang kok lebih dari 20 ekor, itu bisa diganti dengan pestisida. Tapi untuk pengendalian kan tidak hanya dengan pestisida kimia ya. Dari awal kita seperti pengasapan itu tadi juga pengendalian, terus Pengeringan air. iya pengeringan air, terus ini di penyidangan itu juga salah satu pengendalian. Terus dengan pestisida nabati Pak, pernah ada yang pakai enggak? Ada yang pernah. Bahannya itu dari Gadung. mojo, gadung, mungkin daun mimba. Rasa daun mimba? Boten. Nanti ada praktek Pak di SL ini. Nanti minggu-minggu berikutnya bisa kita praktekkan. Calonnya apik ngene iki Kak. Daun mimba itu kalau nopong gitu. Suran mungkin rasa? Suren. Suran sing kadang saged nggih ngobati gula darah terus Seri. Kalau atas maune Mbak iki. daunnya rintik-rintik harus daun kedondong. Nggih, keren. Rasa Nggih. suran apa Bang? Suren. Terbatas ya. Ya. Nang Google enter. Buah. Ya. Kita makan Iya sih ya. itu bodo mawon itu, Bro. Nah, nggih. Pengen kok ditekor. Nanti Mana siapa, Bu? mau Biar praktek Mas Dio kapan? nanti Nggih. Nanti saya bawakan daun mimbanya. Ini contoh. Mbak Menari nanti misal saya udah bawa terus ada yang lah kayaknya nih pakai dan mungkin bisa. Dan nanti ini kan anak-anaknya kan anak-anak
Ini nanti anakannya akan terus berkembang ya Pak. Jadi pada umur mulai sebar ya sampai umur kita umur fase vegetatif. Bukan sampai tanam apa 18 sampai 20. Jadi kemarin saya sampaikan ada fase vegetatif ya. Fase vegetatif sama regeneratif. Ini masa ini berarti umur 30 ya. Sekarang 30 berarti masih masa pertumbuhan ya, pertumbuhan. Nah, ini dia akan mati tapi akan terus tergantikan di mati anakannya. Nah ini berarti di sini anakan yang sekunder. Dan nanti yang anakan yang ketiga ini kan biasanya dia kalau kondisinya sudah terlalu lengkap lah jalan-jalannya, dia sudah tidak bisa ya. Ini nanti kecil. Ini hasilnya. Dan nanti anakan yang bisa menghasilkan buah atau malai ya, ini hanya yang pertama dan kedua. Yang ketiga ini sudah tidak ada buahnya ya, karena dia sudah jalan-jalannya saingannya pun akar ya. Pupuk payanisme tak kira bisa subur. Nah, maka dari itu pada fase vegetatif ini ya, harapannya itu panjangnya maksimal ya, boleh pupuk dan juga kebutuhan makanan ya, dari pengairan dibutuhkan untuk memaksimalkan itu tujuannya seperti itu ya. Nanti kalau sudah umur 45 hari ini Pak, itu nanti sudah fase generatif. Jadi nanti sudah tidak memperbanyak anakan, tapi dia sudah persiapan untuk berjuang untuk malai seperti itu. Tadi sudah sampaikan Pak Put, ini fase vegetatif ya. Akan dijaga, istilahnya dijaga alatnya. Cuma buat tergantung fungsi alatnya itu yang buat Alatnya tidak cek diperdagangkan. pH saja apa yang sama yang lain, karena biasanya alat itu ada yang untuk macam-macam ya. Satu alat ini. Nah, monggo dimasukkan nggih, untuk tanahnya dimasukkan ke aqua, mungkin ada yang kosong nanti dicampur dengan air nggih biar Ini kosong ya. Oh, mana? nanti kita bisa Main obes. Pasang aja dulu nanti. Semua nanti buat anak kubur ya. Kayak tulang-tulang orang cukup tengkorak. sampai homogen Pak. Aja tukang lek banyune utang-utang wae. Kan ana dewek sih nang. Tanang dewek kae. Interview.